Heyo halo, kali ini ada handphone bersejarah yang bawa banyak inovasi dan ikonik di zamannya 23 tahun lalu. Waktu itu harganya dibanderol sekitar 6 jutaan rupiah. Udah mahal banget ya, karena ini tuh handphone flagship. Ya, ini dia Nokia 7650, sebuah handphone pertama dari Nokia yang ada kameranya. Selain kamera, ada juga beberapa keunggulan lain dari handphone ini. Misalnya aja dari segi desain bodinya yang kelihatan nyentrik waktu itu. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 2,1 inch. Di atasnya ada tulisan Nokia, earpiece, di bawahnya ada tombol pilihan, kembali, menu, dan tombol navigasinya model joystick. Untuk sisi kanannya, di sini ada tombol power, sisi bawahnya ada konektor lubang charger, sisi kiri ada tombol voice record, di sisi atas ada lubang jack audio dan lubang speaker. Untuk bagian belakangnya, di sini ada tulisan Nokia nih harusnya, cuma udah hilang. Dan ini ada tutup baterainya, yang dalamnya kayak gini. Ada keterangan tipe NHL Strip 2NA, modelnya 7650 made in Finland. Tapi di dalam sini nggak ada slot kartu SIM-nya ya. Terus katanya nih handphone ada kamera, mana coba? Nah, ternyata itu tuh ngumpet. Jadi handphonenya bisa di-slide kayak gini. Tuh, muncul deh si kameranya. Dia masih VGA atau 0,3 megapiksel. Dan bagian sini bisa dibuka, di mana ada slot untuk mini SIM. Tapi nggak ada slot untuk memori tambahan ya. Terus di depan sini, kalau posisi dibuka, bakalan muncul keypad lainnya. Yang modelnya alphanumeric island style. Misah-misah dan kecil gitu. Nah, unit yang saya dapat ini warnanya biru. Bahan bodinya masih plastik, tapi kerasa materialnya tuh oke. Bentuknya ini dia agak melengkung gitu ya. Memang kerasa tebel dan agak berat. Tapi pada zamannya handphone ini masih kerasa ringkas dan keren. By the way, handphone ini saya beli lewat toko Pak Edi. Dengan harga yang tergolong murah, cuma 80 ribuan. Tapi memang kondisinya kurang begitu mulus dan gambling atau untung-untungan. Kata penjualnya belum dicek karena nggak ada baterainya. Makanya saya beli baterainya nih. Untung di online masih ada yang jual. Cuma nggak tahu juga sih gimana kondisinya. Saya beli yang merek H dan K atau HNK. Jadi bukan yang ori-orian. Untuk harganya sekitar 20 ribuan aja. Nah, untuk model baterainya ini BLB Strip 2. Warnanya putih kayak gini dan kelihatannya nggak mirip-mirip kayak seri BL5C yang banyak dipakai di handphone jadulnya Nokia ya. Nah, sebelumnya saya coba cek dulu nih pakai casan desktop atau lebih dikenal dengan casan kodok. Wah, ternyata baterainya ini masih ada tanda-tanda energinya ya. Tapi tetap harus dicas dulu deh. Berlama-lama kemudian. Oke, kayaknya udah cukup nih dicasnya. Sekarang coba pasang baterainya ke handphonenya. Sekalian pasang kartu SIM juga deh, soalnya handphone jadul biasanya nggak mau masuk ke menu kalau nggak dipasang kartu SIM. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Wah, nggak nyala nih. Bener-bener nggak ada tanda kehidupan ya. Padahal baterainya ini saya rasa aman. Apa mungkin handphone yang bermasalah ya? Waduh. Nah, karena saya masih penasaran, akhirnya saya coba utak-atik. Dibongkar-bongkar nih semuanya. Terus dibersihin dan coba cek sana-sini. By the way, komponennya ini rata-rata kepisah, banyak bagiannya gitu ya. Untuk bongkarnya sih lumayan gampang, tapi untuk pasangnya seperti biasa nih, bautnya sisa satu. Lupa buat apaan. Ya udahlah. Dan hasilnya, coba dinyalain lagi, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Weh, kok nggak ada suara Nokia pas salaman ya? Oke, jadi inilah tampilan awal dari Nokia 7650. Kalau lihat dari tampilan, menu-menu, dan dari tombolnya, udah ketebak kalau handphone ini tuh pakai sistem operasi Symbian. Tampilannya ini jadi ngingetin saya sama Nokia N-Gag, si handphone gaming ya. Untuk layar seukuran ini dulu termasuk udah luas, apalagi berwarna. Ini udah termasuk canggih lah. Tapi sayangnya di unit ini layarnya kayak udah redup gitu, dan udah lecet juga nih. Dari infonya, Nokia 7650 ini merupakan handphone pertama
yang dijual di pasaran yang menggunakan Symbian S60 User Interface. Nah, dari sinilah cikal bakal OS Symbian itu lebih populer dan membuka peluang lebih banyak para developer untuk membuat aplikasi. Karena itulah Symbian ini makin berkembang ke S60 V2, V3, V5, dan seterusnya. Selain itu, yang paling ditonjolkan di handphone ini adalah kameranya. Ya, Nokia 7650 ini merupakan handphone pertama di merek Nokia yang menggunakan kamera terintegrasi. Maksudnya kameranya itu udah ada atau udah nempel di bawaan bodi handphonenya. Sebelumnya udah ada sih fitur kamera di handphone-handphone merek lain, tapi kebanyakan modul kameranya itu masih terpisah ya. Contohnya kayak di Sony Ericsson T68. Untuk kamera di Nokia 7650 ini 0,3 megapiksel VGA dengan resolusi 640x480. Pada zamannya itu udah bagus dan canggih loh. Kameranya ini karena tersembunyi, jadi otomatis kalau mau dipakai ya dibuka slide-nya. Agak ribet, tapi positifnya kaca kamera lebih terlindungi kalau lagi nggak dipakai. Fitur di dalam kameranya ini masih minimalis banget. Malah bawaannya belum bisa rekam video, cuma bisa foto aja. Di sini ada 3 mode gitu, yaitu standar, portrait, dan malam. Kalau portrait dia bakal ngaruh ke hasil fotonya, jadi orientasi portrait. Kalau bawaannya landscape ya, terus resolusinya jadi turun ke 80x96. Nah, kalau mode malam, dia bakal lebih ningkatin kecerahan hasil fotonya. Biar lebih jelas, soalnya di handphone ini belum ada lampu flashnya. Terus pilihan kualitas fotonya itu ada yang biasa, dengan ukuran filenya jadi sekitar belasan kilobyte, kalau normal di sekitar 20 kilobyte dan tinggi sekitar 30 kilobyte. Jadi ukuran filenya masih pada kecil-kecil ya. Tapi, setelah saya cek lewat PC atau di handphone lain yang punya layar lebih jelas, hasilnya nggak buruk-buruk banget kok. Setidaknya objek yang difoto masih bisa kelihatan dan udah berwarna. Coba deh lihat nih hasilnya. Nokia 7650 diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 2001 dan baru dijual ke pasaran di tahun 2002. Dengan berbagai inovasinya, handphone ini jadi populer banget dan banyak diidamkan. Walaupun harganya yang tergolong mahal sekitar 600 euro, tapi handphone ini tetap laku banyak. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan CPU ARM9 104 MHz 32 bit. Internalnya 4 MB, layarnya TFT 2,1 inch, jaringannya 2.5G, udah ada Bluetooth dan infrared, baterainya 750 mAh, dan menggunakan OS Symbian 6.1 atau S60 V1. Berkembangnya Symbian karena komunitas dan aplikasinya yang beragam. Terus karena keunikan dan kecanggihannya juga Symbian banyak diminati, apalagi dipakai di handphone merek Nokia, yang mana pada masa itu lagi naik-naiknya. Untuk aplikasi di Symbian S60 V1 ini masih terbatas ya, dan kalau sekarang malah makin susah banget cari artefaknya. Tapi kayaknya di versi ini kita nggak perlu pakai trik hack segala macem ya buat install filesys yang sertifikatnya udah kadaluarsa. Selain itu, handphone ini juga udah support Java, jadi kita bisa install aplikasi maupun game dari format JAR yang lebih umum. Sayangnya di Symbian ini awal-awal sampai di versi handphone ini pun belum ada toko aplikasinya. Jadi biasanya ada beberapa web atau developer secara mandiri menyediakan tempat download filenya gitu. Nah, di handphone ini udah bisa internetan dengan koneksi 2.5G-nya. Masih GPRS sih, tapi lumayan aja kalau dulu. Bisa buat download gambar, ringtone, aplikasi, game, dan enak-enak lainnya. Cuma masalahnya, handphone ini tuh internalnya cuma 4 MB dan nggak bisa ditambah pakai memori eksternal. Jadi ya, fiturnya udah oke, tapi terbatas penyimpanannya. Selain itu, handphone ini udah ada infrared buat transfer data yang ditempel-tempel gitu loh, senggol dikit putus. Tapi udah ada Bluetooth juga sih, jadi nggak yang harus ditempel-tempel banget, bisa ada jarak lah. Kalau mau yang lebih jauh, bisa pakai MMS buat transfer gambar biasanya ya. Tapi siapin aja pulsanya, biasanya lumayan tuh kesedotnya. Untuk fitur lainnya di handphone ini ya kayak handphone basic pada umumnya, yang waktu itu mungkin secara umum lebih banyak digunakan buat komunikasi lewat SMS atau telepon.
Tapi karena handphone ini pakai Symbian yang fleksibel dan bisa install aplikasi dari pihak ketiga, jadi agak kebantu dan lebih menyenangkan. Misalnya nih, buat file manager bawaannya itu nggak ada, tapi masih bisa pakai aplikasi Select. Atau buat dengerin musik juga bisa pakai Ultra MP3. By the way, sayangnya di unit ini speakernya bermasalah ya, jadi nggak ada suara yang keluar nih. Hadeh. Nokia 7650 ini handphone yang bersejarah banget, khususnya untuk merek Nokia. Soalnya ada banyak inovasi baru yang selanjutnya digunakan di handphone-handphone Nokia yang sukses di pasaran. Dan mungkin jadi inspirasi juga ya untuk merek lainnya. Memang Nokia nggak sepenuhnya jadi yang pertama, tapi Nokia berusaha mengembangkan inovasi dan menjadi inspirasi. Ya walaupun pada akhirnya handphone-handphone Nokia sekarang udah pada mati. Oke, jadi itulah handphone pertama Nokia yang punya kamera dan bersejarah juga, yaitu Nokia 7650. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.